di channel saya. Untuk video kali ini saya akan infoin atau berbagi sharing tips and trik menaikkan berat badan janin atau menaikkan berat badan bayi yang ada dalam kandungan. Ini pengalaman saya waktu kemarin lagi hamil, karena selalu kurang terus berat badannya ketika kontrol kayak gitu. Nah, awal-awal kita cerita dulu ya, dari awal kontrol sampai lahir gitu. Ini bukunya, saya di Rumah Sakit Hermina Depok untuk kontrolnya. Terus dokter SPOG-nya dokter Arjuanta ya, dan itu dokternya direkomendasiin deh dari sepupu kayak gitu. Nah ini tuh catatan-catatannya, nanti di infoin sekilas aja. Jadi awalnya itu berat badan janinnya ini saya udah saya catat sekilas gitu ya. Jadi waktu saya mulai kelihatan kurang terus dari 23 minggu atau 23 week, itu si berat badan janinnya 465 gram. Sedangkan untuk berat badan janin normal yaitu di 23 minggu ya sampai 24 minggu itu 430 sampai 600 gram. Jadi masih di tengah-tengah itu ya, maksudnya berat badan janinnya 465, sedangkan minimalnya itu 430 sampai 600. Jadi masih di range, cuman agak di bawah gitu ya kan. Lanjut lagi ke 29 minggu itu beratnya 1208 gram, 1208 gram. Sedangkan untuk normalnya 1150 sampai 1700 gram. Dan itu juga masih masih di range, cuman di agak bawah gitu, maksudnya di enggak terlalu tengah-tengah atau pokoknya di ke bawah terus di bawah. Nah, lanjut lagi 31 sampai 32 minggu berat badan janin sayanya 1549 gram. Nah, di sini sama sekali nggak sesuai normal gitu ya, berat badan janin normal yaitu 1700 sampai 1900 gram kayak gitu. Jadi di bawah ya kan, minimal 1700 nih di 31 sampai 32 minggu ini. Mulailah di sini dokternya marah nih ya, maksudnya kan masih ngomel gitu, ngomel-ngomelin saya karena berat badannya nggak sesuai normal gitu. Nah, di sini juga ada keterangannya juga nih. Ini indikatornya. Nih, jadi banyak yang di bawah 50%, cuman satu doang nih yang di atas 50%, itu 77%. Kayak gitu. Jadi sama dokternya di push gitu, harus naik berat badannya. Nah, terus 3 minggu kemudian atau sebulan kemudian 35 sampai yang sebelumnya waktu pas 29 minggu itu kan dilihat nggak terlalu bagus ya, maksudnya berat badannya. Akhirnya disuruh veto maternal. Nah, veto maternal itu beda dokter Novi, masih tetap di Rumah Sakit Hermina Depok. Nah, jadi waktu itu tuh veto kayak gini banyak ya. Jadi dia tuh menyeluruh untuk pemeriksaannya 4 dimensi juga, terus hasilnya juga banyak. Itu komennya sebenarnya bagus, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada kelainan organ janin atau yang lain. Emang cenderungan janin kecil kan di situ di hasilnya gitu, hasil dari veto. Terus mungkinnya ke dokter Arjo lagi, masih di bawah normal terus nih ya. Dari yang 35 sampai 36 itu kita belum infoin ya. 35 sampai 36 minggu itu berat badan janin saya 1984 gram. Sedangkan normalnya di sekitar 2600 sampai 2800 gram. Itu kan sangat di bawah banget ya, di bawah normal banget gitu. Dan mau mendekati mau lahiran kan 35-36 minggu itu, sedangkan bayinya di bawah 2000 gram gitu, 2 kilo, coba bayangin ya kan.
Di situ akhirnya ditembak nih sama dokternya, kamu kalau misalnya minggu besok kan seminggu sekali nih karena udah mau lahiran, seminggu sekali kontrol. Kalau misalnya minggu besok masih nggak bagus atau nggak naiknya signifikan berat badannya, minggu besok harus tindakan operasi kayak gitu kan. Di situ maksudnya shock gitu ya. Akhirnya dari situ mulailah termotivasi dalam 1 minggu itu saya untuk target menaikkan berat badan si bayi ini. Jadi bukan, sebenarnya berat badan saya juga nggak terlalu banyak naik itu ya kan. Dan ya saya juga menyadari kalau saya kurang makan, nggak nafsu makan kayak gitu. Jadinya mungkin sayanya juga egois atau apa, makanya diomelin terus kalau kontrol. Nah, akhirnya punya motivasi lah ya. Yang poin pertama itu pasti motivasi dalam diri buat si bayi, si dede bayi gitu. Terus yang kedua, perbanyak makanan mengandung protein. Nah, yang dikasih tahu terus sama dokter kalau kontrol ya, kayak gitu, jangan makan banyak itu karbohidrat karena karbohidrat itu penyakit buat kita, sedangkan protein buat si janinnya. Makanya saran dari dokter itu untuk menambah berat badan janin itu buah bit. Waktu itu disaranin untuk buah bit, karena saya juga anemia, kurang darah gitu, jadi lebih bagus sama buah bit. Nah gitu. Nah untuk buah bitnya itu saya di jus, beli di online di Shopee. Nah 2 buah itu saya jus bisa dapet 6 gelas. Nah saya minumnya 1 hari 2 gelas gitu. Nanti ya untuk pola makannya kayak gitu nanti diinfoin. Nah, buah bitnya di jus. Terus yang kedua telur rebus, yang dimakan yang putihnya aja, yang kuningnya nggak dimakan. Terus yang ketiga susunya diperbanyak, susu apa aja ya yang pasti, tapi yang yang udah dipasteurilisasi gitu, pokoknya yang benar-benar udah mateng ya, karena kan buat bayi lagi hamil. Terus ikan atau daging yang dimasak dengan steam atau dikukus katanya. Nah tapi karena saya nggak terlalu suka ikan, jadi saya ganti untuk daging aja, daging ayam paling, dan nggak dikukus atau di steam sih karena nggak akan dimakan juga. Akhirnya beli ayam penyet kadang, atau enggak ayam goreng, ya pokoknya ayam lah kayak gitu. Nah terus tambahan dari saya yang cari-cari juga di Google, misalnya makanan yang mengandung banyak protein. Terus yang saya temuin, terus kayak dari saran-saran juga yang lain, saya makan bubur kacang hijau, terus sayur-sayuran, terutama sayur bayam, brokoli dan wortel itu di jus, tapi sebelumnya dimasak dulu ya, direbus dulu nggak lama. Terus itu juga kadang-kadang. Terus yang lanjutnya makanan yang manis-manis kayak coklat kayak gitu. Terus es krim, keju sama yogurt gitu. Yogurtnya saya Cimory gitu, Cimory. Nah kayak gitu. Nah untuk cara makannya gitu ya, selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu itu saya naik berat badan 204 gram. Jadi dari 1984 gram jadi 2188 gitu. Masih di bawah normal ya, masih di bawah normal, tapi dokternya mengapresiasi karena dalam 1 minggu 200 gram itu banyak ya, lumayan gitu. Nah saya itu selama 1 minggu makannya gini, pagi itu pertama makan buah bit 1 gelas, terus makan telur rebus. Jadi telur rebus itu sehari 4 atau 5 ya, 4 atau 5, jadi dibagi-bagi dalam pagi, siang, sore, malam gitu. Nah, jadi ini sekilas ya, seingat gak, paginya jus buah bit 1 gelas, telur rebus 2, putihnya aja dan gak diapa-apain ya, benar-benar telur rebus. Terus susunya tuh saya susu yang protein tinggi, susunya itu Peptisol ya,
Peptisol. Terus abis itu makan bubur ayam. Kayak gitu. Nah, itu jam 8 atau jam 9 kayak gitu, itu sarapan. Terus sekitar 2-3 jam 10 atau jam 11 saya makan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau sebelum makan siang setengah 12 atau jam 12. Minum susu juga. Susunya kadang susu murni nasional atau susu ultra UHT ya. Pokoknya minum susu itu sehari 4 kali. Dan susunya apa aja ya? Yang pagi itu Peptisol, terus yang siang itu UHT atau susu murni nasional. Nah, selanjutnya makan siang lah, makan siang nasi dan sebagainya. Kalau perlu sayur ya, sayur bayam atau sayur sop kayak gitu. Sama ada daging atau tahu tempe kayak gitu. Nah, terus untuk sorenya, enggak sore, belum sampai sore, jam 2-an. Kan makan siang jam setengah 1-an lah ya. Jam 2, setengah 3 itu makan bubur kacang hijau lagi. Terus sorenya belum mau makan, jam 4-an lah, jam 4-an itu minum susu lagi. Dan susunya kayak gitu lagi, UHT atau susu murni. UHT-nya yang ultra milk yang full cream ya. Terus abis itu makan nasi. Sebenarnya makan nasinya tuh dikit loh, cuman secentong doang sih. Kan karena nggak nafsu, tapi lauknya kalau bisa dibanyakin gitu ya kan. Nah terus sama telur rebus itu makan bisa sama nasi juga ya kalau misalnya suka gitu pakai nasi. Nah sorenya itu 2 telur rebus 2, jadi tadi kan pagi 2 terus sorenya 2, 4 tuh ya. Nah sisanya itu malam, 1 lagi malam. Nah terus udah tuh makan sore. Nanti jam 8 malam tuh, jam 8 malam atau jam 9-an itu pulangnya banyak nih, makan telur rebus 1 yang sisanya itu. Terus kalau misalnya kacang hijau sih kadang-kadang malam ya. Kalau kacang hijau malam-malam kadang makan, kadang enggak. Tapi buah bit yang pasti, telur rebus, buah bit sama susu. Susunya itu susu murni yang direbus dulu tuh, yang agak mahalnya, yang segini, yang pokoknya susu murni lah ya, murni yang kalau 2 hari tuh udah basi, jadi nggak boleh lama-lama. Nah kayak gitu. Nah selama seminggu tuh rajin tuh kayak gitu. Nah di sela-sela itu nyemil coklat atau enggak keju, itu benar-benar kalau kata orang Betawi mah digadoin ya. Ya pokoknya dicemilin kayak coklat, keju kayak gitu. Terus kadang yogurt juga. Kalau misalnya pokoknya tuh kadang kita lapar nggak lapar kita harus makan atau minum kayak gitu, dipaksain, bener-bener harus dipaksain. Dan hasilnya alhamdulillah dapat tuh 200 gram kan dalam 1 minggu, dan akhirnya nggak jadi untuk tindakan atau operasi. Nah lanjut lagi, dan dokternya itu ngasih saran gitu ya, kita tunggu sampai 40 minggu. Jadi waktu itu 37, misalnya 37 nih ya, 37 udah 2,1 kilo. Nah kalau misalnya setiap minggunya 200 gram kan berarti 21 tambah berarti 2,3, 2,5, 2,7 kan 40 minggu ini nih. Nah 2,7 kan udah normal lah ya, bisa lahiran kayak gitu. Nah ditungguin tuh sama dokternya. Akhirnya ya tiap minggu kontrol kan, karena udah mau lahiran, setiap minggu kontrol. Ternyata ya surprise juga waktu pas ke 38 minggu. 38 minggu itu gramnya 2578, dari yang sebelumnya 2188 naik 390 gram, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya ya, 390 gram. Oh itu senang banget kan, karena masih polanya sama ya kayak gitu, walaupun lumayan mengeluarkan uang, apalagi yang lumayan itu susu ya, susu Peptisol. Kalau buah bit menurut saya itu murah ya, buah bit itu beli di Shopee pokoknya. Dan itu bagus juga. Nah apa yang lumayan menguras itu Peptisol sama susu, pokoknya susu, Peptisol sama telur juga lumayan ya, lumayan lah pokoknya. Tapi kan demi anaknya, demi anak kita harus rela gitu ya, emang cari uang buat siapa lagi kalau bukan anak kan, kita makan. Nah, dan lanjut lagi ke 38, 39. Nah 39 itu naiknya
nggak terlalu banyak, cuman 148 gram, jadi naiknya 2,7. Nah itu kan udah normal lah ya, 2,7, 27, 26. Nah pas mau ke 40 minggu di USG itu, pas mau lahiran nih, pas di USG itu naiknya lumayan, hampir 3 kiloan, 3 kilo lebih lah ya. Dari 27 ke 3 kilo kan hampir 300 gram lebih kan, 400, 300. Nah itu masih pola yang sama kayak tadi, makannya kayak gitu. Ya alhamdulillah pas waktu kontrol yang terakhir itu ternyata harus di tindakan. Tadinya tuh mau diinduksi dulu tapi harus tindakan. Nah nanti itu cerita di lain waktu ya, pengalaman lahiran, karena saya harus sesar, kenapa harus sesar, terus pengalaman waktu sesar kayak gimana. Nah kayak gitu nanti video yang lainnya, karena ini nanti akan kepanjangan gitu. Nah untuk sebelum lahiran kan harus cek darah ya, cek darah saya sama swab PCR ya. Swab PCR-nya alhamdulillah negatif. Untuk cek darahnya itu saya pernah 2 kali. Yang pertama karena berat badan kurang terus, nah itu di cek darahnya itu ada beberapa yang bintang gitu ya, atau nggak sesuai sama nilai rujukan kayak gitu. Karena saya anemia juga, jadi hemoglobin, hematokrit sama leukositnya itu berbintang, sedangkan trombositnya enggak ya, masih di range nilai rujukan kayak gitu. Tapi semenjak makan buah bit itu dia bintangnya berkurang 1 kayak gitu. Tadinya kan bintangnya 3, tapi sekarang bintangnya berkurang 1, jadi tinggal 2. Jadi yang masih berbintang itu hemoglobin, hematokrit sama hemoglobin sama hematokrit. Tapi hematokritnya juga dia nambah gitu. Pokoknya bagus, nanti di fotoin lah ya, fotoin ininya. Bagus deh pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang anemia juga, yang darahnya kurang, darah rendah gitu, bagus tuh untuk minum jus buah bit gitu, di jus. Karena kalau misalnya nggak di jus sih kayaknya nggak tahu ya enak apa nggak. Soalnya kalau di jus juga rasanya bau gitu, bau tanah, nggak enak. Tapi dipaksa harus gitu ya, kan dipaksa. Nah pas lahir ternyata berat badannya 3079 gram gitu, atau 3,1an lah ya, 3,1 gram dengan panjang 49 cm gitu. Alhamdulillah ternyata tadinya tuh bayinya kekecilan, kekurangan, dan selalu diomelin. Soalnya dokternya bilang katanya ini bayinya kurang, terus perutnya tuh kecil, jadi kayak selama ini tuh bayinya puasa, ibu emang gak kasihan kata dokternya. Terus saya selalu bilang ibu dokternya selalu bilang, ibu nggak makan ya, ibu kenapa ini? Pokoknya saya diomelin. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang berat badannya kurang, kalau misalnya dokternya kurang bawel, coba ditanya-tanya gitu. Soalnya dokter saya bawel gitu ya. Tapi alhamdulillahnya pas lahiran normal gitu kan, berat badannya juga bagus gitu, nggak ada kekurangan apapun, terus nggak ada yang lain-lain lah. Nggak harus takutnya kan kalau berat badannya kecil itu takutnya dibawa ke inkubator atau gimana, takutnya gitu ya kan. Walaupun ada yang enggak juga. Nah jadi alhamdulillah sih, bersyukur. Waktu itu kepikiran banget, makanya harus motivasi buat naikin berat badan si bayinya gitu. Nah mungkin kalau misalnya ini ceritanya masih panjang lebar gitu, karena durasinya udah panjang. Nanti mungkin di lain cerita lagi. Kalau misalnya ada yang mau tanya bisa di komen. Terus jangan lupa di subscribe di bawah, like, comment, and share-nya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.